Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang adalah sebuah aksi fisik bersenjata dan non-fisik yang intens antara negara, pemerintah atau dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan, pemberontak dan milisi. Dalam artikel ini saya akan membahas tentang sejarah perang Muslim YG banyak terjadi sejak zaman pimpinan Nabi Muhammad SAW. Sejarah perang dalam Islam sangatlah panjang dan kompleks. Perang dalam Islam biasanya dilakukan untuk mempertahankan diri dan untuk menegakkan serta membela kalimat Allah. Islam tidak pernah menyerang musuh lebih dahulu. Perang yang dilakukan Rasulullah SAW adalah perintah, wahyu, dari Allah, Azza wa Jalla. Perang yang dilakukan Rasulullah SAW menghadapi orang-orang musyrik merupakan perintah, wahyu, dari Allah, dan sebagai respons atas penindasan yang dilakukan kaum musyrik Mekah kepada kaum muslimin pada masa itu. Kurang lebih ada 27 peperangan yang terjadi dalam sejarah Islam. Dan ada beberapa perang besar, di antaranya, Perang Badar, terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Uhud, terjadi pada 3 Syawal tahun 3 Hijriah. Perang Badar Handak, terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Perang Mu'tah, terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Perang Fathu Mekah, terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Perang Waddan atau Al-Abwa yaitu peperangan pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 623 Hijriah sampai 624 Hijriah. Pertempuran ini merupakan cikal bakal dari terjadinya perang besar yaitu Perang Badar. Menurut riwayat Imam Al-Bukhari dalam Syahih Al-Bukhari, peperangan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Perang Waddan atau Perang Al-Abwa. Dinamakan Al-Abwa karena nama tersebut diambil dari nama daerah yang letaknya di bagian tenggara kota Madinah. Disebut juga Perang Waddan karena lokasinya berdekatan dengan Al-Abwa. Jarak antara keduanya kira-kira 6-8 mil. Dalam sebuah buku sejarah Islam dikatakan bahwa Perang Waddan atau Al-Abwa terjadi kira-kira 1 tahun sejak kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada bulan Syafar di suatu hari beliau berangkat dari Madinah mempunyai niat menghadang kaum pedagang Quraisy. Penghadangan ini dilakukan karena umat kafir Quraisy pernah mengambil paksa harta benda sahabat Muhajirin ketika hijrah mereka tinggalkan di Mekah. Sepeninggal Rasulullah, tongkat kepemimpinan umat muslim di Madinah diberikan kepada Sa'id bin Ubadah. Jumlah tentara muslimin yang dibawa oleh Rasulullah ketika itu sebanyak 200 orang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu pasukan berkuda dan pasukan infanteri. Seluruh pasukan itu berasal dari kelompok Muhajirin. Abdul Muthalib yang merupakan paman Rasulullah diangkat menjadi panglima pasukan. Saat tiba di Al-Abwa, Nabi Muhammad SAW mengirim utusan Ubaidah bin Al-Harits yang diikuti 60 orang. Lantas mereka bertemu dengan gerombolan orang Quraisy lalu mereka bentrok adu panah. Yang pertama kali melesatkan anak panahnya adalah Sa'id bin Abi Waqqas. Setibanya di Waddan, Nabi Muhammad SAW tidak menemui orang-orang Quraisy. Beliau hanya menemui Bani Damrah bin Bakar bin Abd Manan bin Kana. Lantas Bani Damrah mengajak berdamai. Mereka mengirim utusan Mahsy bin Amr al-Damri yang tidak lain adalah pemimpin mereka ketika itu untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Perundingan tersebut menghasilkan 3 mufakat yaitu perjanjian tak saling menyerang. Bila masing-masing dapat penyerangan dari luar maka salah satunya harus menolong dan membela dengan kekuatan maksimal. Bani Damrah tidak boleh membantu musuh-musuh umat muslimin apapun bentuknya. Sesudah mengadakan perundingan Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah dan tak melakukan pertempuran. Beliau menetap di Madinah dalam kurun waktu sisa bulan Syafar hingga awal Rabiul Awal. Itulah sedikit kisah tentang Perang Waddan atau Al-Abwa yang terjadi hingga menghasilkan 3 kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.